Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sahra Alifa Rizal dengan NIM O1A1 20107. Saya dari kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan UTS Biokimia Farmasi. Adapun soal yang pertama, yakni jelaskan pengertian dari yang pertama glikolisis, yang kedua glikogenolisis, yang ketiga glikogenesis, yang keempat metabolisme, yang kelima katabolisme, dan yang keenam anabolisme. Pertama yakni glikolisis adalah tahap katabolisme glukosa yang dipecah menjadi dua molekul asam pirufat. Yang kedua, glikogenolisis adalah katabolisme glikogen menjadi monomer glukosa. Yang ketiga, glikogenesis adalah biosintesis glikogen dari satu satuan glukosa. Yang keempat, metabolisme adalah reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Yang kelima, katabolisme adalah penguraian dari masing-masing nutrien untuk menghasilkan energi utama, yaitu karbohidrat, lipid, protein yang berlangsung secara bertahap melalui sejumlah reaksi enzimatik yang berurutan. Yang keenam, anabolisme adalah proses pembentukan atau penyusunan senyawa organik sederhana menjadi senyawa organik kompleks, yaitu karbohidrat, lipid, protein. Proses ini memerlukan energi, baik energi panas, cahaya, ataupun energi kimia. Soal yang kedua yakni metabolisme glukosa secara aerob dan anaerob. Yang pertama yakni glukosa. Karbohidrat glukosa merupakan karbohidrat terpenting dalam kaitannya dengan penyediaan energi dalam tubuh. Untuk dapat menghasilkan energi, proses metabolisme glukosa akan berlangsung melalui dua mekanisme utama, yaitu proses anaerobik yang berlangsung dalam sitoplasma dan yang kedua, proses aerobik yang menggunakan enzim sebagai katalis di dalam mitokondria dengan kehadiran oksigen atau O2. Selanjutnya, metabolisme glukosa. Yang pertama, proses glikolisis. Tahap awal metabolisme konversi glukosa menjadi energi dalam tubuh berlangsung secara anaerobik melalui proses yang dinamakan glikolisis. Pada proses glikolisis, satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon pada rantainya, C6H12O6, akan terpecah menjadi produk akhir berupa dua molekul pirufat yang memiliki 3 atom karbon, C3H3O3. Proses ini berjalan melalui beberapa tahapan reaksi yang disertai dengan terbentuknya beberapa senyawa, antaranya seperti glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Selain akan menghasilkan produk akhir berupa molekul pirufat, proses glikolisis juga akan menghasilkan molekul ATP serta NADH, 1 NADH dan 3 ATP. Molekul ATP yang terbentuk kemudian akan diekstrak oleh sel-sel tubuh sebagai komponen dasar sumber energi. Melalui proses glikolisis ini, 4 ATP dan 2 NADH akan dihasilkan serta pada awal tahapan prosesnya akan mengkonsumsi 2 ATP sehingga total 8 ATP akan dapat terbentuk. Selanjutnya, respirasi seluler. Tahap selanjutnya akan berlangsung pada kondisi aerobik dengan menggunakan bantuan oksigen atau O2. Bila oksigen tidak tersedia, maka molekul pirufat hasil proses glikolisis akan terkonversi menjadi asam laktat. Dalam kondisi aerobik, pirufat hasil glikolisis akan teroksidasi menjadi produk akhir berupa H2O dan CO2 dalam tahapan yang dinamakan respirasi seluler. Proses ini terbagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu produksi asetil CoA, proses oksidasi asetil CoA dalam siklus asam sitrat serta rantai transport elektron. Tahap kedua yaitu siklus asam sitrat merupakan pusat dari seluruh aktivitas metabolisme tubuh. Siklus ini tidak hanya digunakan untuk memproses karbohidrat, namun juga untuk memproses molekul lain seperti protein dan lemak. Mungkin prosesnya dapat terlihat pada gambar yang ada di slide. Selanjutnya yakni produksi asetil CoA atau proses konversi pirufat. Sebelum masuk di siklus asam sitrat, molekul pirufat akan teroksidasi terlebih dahulu menjadi asetil CoA dan CO2.
Proses ini berjalan dengan bantuan multi-enzim pirufat dehidrogenase kompleks melalui 5 urutan reaksi yang melibatkan 3 jenis enzim serta 5 jenis koenzim. 3 jenis enzim yang terlibat dalam reaksi ini adalah enzim pirufat dehidrogenase atau E1, dihidrolipoli transeketase atau E2, dan dihidrolipoli dehidrogenase atau E3. Sedangkan koenzim yang terlibat adalah TPP, NAD+, FAD, KOA, dan lipid. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa proses konversi pirufat tidak hanya melibatkan CO2 dan asetil KOA, namun juga akan menghasilkan produk samping berupa NADH yang berenergi ekuivalen dengan 3 kali ATP. Selanjutnya, proses oksidasi asetil KOA. Molekul asetil KOA yang merupakan produk akhir dari konversi pirufat kemudian akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Proses konversi yang terjadi pada siklus asam sitrat berlangsung secara aerobik dengan bantuan 8 jenis enzim. Inti dari proses yang terjadi pada siklus ini adalah untuk mengubah 2 atom CO2, membebaskan koenzim A, serta memindahkan energi yang dihasilkan pada siklus ini ke dalam senyawa NADH, FADH2, dan GTP. Dari persamaan reaksi dapat terlihat bahwa satu putaran siklus ini akan menghasilkan NADH dan FADH2. Untuk melanjutkan proses metabolisme energi, kedua molekul ini akan diproses kembali secara aerobik di dalam membran sel mitokondria melalui proses rantai transport elektron untuk menghasilkan produk akhir berupa ATP dan air H2O. Mungkin prosesnya dapat terlihat pada gambar yang ada di slide. Tahap akhir yakni rantai transport elektron. Proses konversi molekul FADH2 dan NADH yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat menjadi energi dikenal sebagai proses fosforilasi oksidatif atau juga rantai transfer elektron. Dalam proses ini, elektron-elektron yang terkandung di dalam molekul NADH dan FADH2 akan dipindahkan ke dalam aseptor utama yaitu O2. Pada akhir tahapan ini, elektron yang terdapat dalam molekul NADH akan mampu untuk menghasilkan 3 buah molekul ATP, sedangkan elektron yang ada dalam FADH2 akan menghasilkan 2 buah molekul ATP. Selanjutnya, hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Jalur metabolisme lipid berhubungan erat dengan jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol diubah menjadi perantai glikolisis, sementara asam lemak menjadi oksidasi beta untuk menghasilkan asetil KOA. Setiap putaran beta oksidasi menghilangkan 2 karbon rantai asam lemak, melepaskan 1 asetil KOA yang kemudian dapat dioksidasi dalam siklus asam sitrat. Beta oksidasi juga menghasilkan beberapa molekul berenergi tinggi yang diumpankan langsung ke sistem transport elektron. Lemak menghasilkan lebih banyak energi per satuan massa daripada karbohidrat. Ketika asetil KOA diproduksi secara berlebihan, ia dialihkan untuk membuat badan keton. Selama kelaparan glukosa, badan keton merupakan sumber bahan bakar penting, terutama untuk otak. Namun, badan keton bersifat asam dan bila diproduksi secara berlebihan dapat membanjiri kapasitas penyangga plasma darah, mengakibatkan osidosis metabolik yang dapat menyebabkan koma dan kematian. Selanjutnya yakni hubungan metabolisme energi lemak dan metabolisme energi karbohidrat. Lemak memiliki kandungan energi lebih besar daripada karbohidrat. Hal ini berasal dari perbedaan struktur dan unsur penyusun molekul lemak dan karbohidrat yang berakibatkan pada perbedaan jumlah oksidasi yang terjadi ketika lemak dan karbohidrat dicerna dan diubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Lemak butuh lebih banyak oksidasi saat dicerna daripada karbohidrat karena bentuk struktur dan unsur penyusunnya. Umumnya, pada karbohidrat sudah ada 1 atom oksigen dan 1 atom hidrogen untuk setiap atom karbon, sehingga saat proses oksidasi, setiap atom karbon hanya membutuhkan 1 oksigen lagi dan setiap atom hidrogen juga membutuhkan 1 oksigen lagi.
Namun, pada lemak, hampir setiap atom karbon hanya memiliki satu atom hidrogen saja, sehingga dalam proses oksidasi molekul lemak membutuhkan 2 oksidasi untuk setiap atom karbon, dan atom hidrogen masih membutuhkan 1 oksigen lagi. Dengan menghitung jumlah oksigen yang diperlukan ditambahkan dengan oksidasi, terlihat lemak membutuhkan oksigen sekitar 50% lebih banyak untuk jumlah atom karbon yang sama bila dibandingkan dengan karbohidrat, karena jumlah oksigen yang dibutuhkan lebih banyak ini. Oksidasi lemak memakan waktu lebih lama, tetapi untuk memberi lebih banyak energi. Ini karena pada setiap proses oksidasi terjadi pelepasan energi, sehingga semakin banyak oksidasi, semakin banyak pula energi yang dihasilkan. Umumnya, lemak menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori per gram, dan karbohidrat memberikan sekitar 4 kilokalori per gram. Selanjutnya, gangguan yang terkait pada metabolisme. Salah satu penyakitnya yaitu hipogliksemia. Hipogliksemia berarti gula darah rendah. Gula darah rendah bisa turun karena penyakit, obat-obatan tertentu atau latihan. Ketika gula darah turun di bawah 70 mg per desiliter. Bagaimana cara mengetahui kadar glukosa darah? Yaitu dengan cara mengambil sampel darah pada ujung jari menggunakan glukometer. Gejala ringan sampai sedang seperti pucat, berkeringat, gemetar, pusing, penglihatan kabur, atau detak jantung tidak beratur, terbangun tiba-tiba. Gejala parahnya seperti tidak bisa makan atau minum, kejang-kejang, jatuh pingsan. Apakah kamu tahu bagaimana cara mengatasi hipogliksemia? Yang pertama, makan pada jadwal yang teratur. Yang kedua, minum obat Anda sesuai resep jika gula darah Anda tinggi. Hindari pemakai insulin karena hal ini akan memicu munculnya hipogliksemia. Jika menggunakan insulin atau obat yang diketahui menyebabkan gula darah menjadi rendah, maka dapat dilakukan pengecekan kadar gula secara teratur sebelum dan sesudah olahraga berat. Karbohidrat yang termasuk cepat bekerja, yang pertama 1/2 cangkir atau 4 ons soda biasa. Yang kedua 1/2 cangkir atau 4 ons jus buah. Yang ketiga 1 cangkir atau 8 ons susu tanpa lemak. Dan yang keempat 15 gram permen. Salah satu cara mengatasinya yaitu dengan obat glukagon. Obat glukagon dapat disuntikan ke tubuh jika seseorang tidak responsif. Glukagon adalah hormon yang memecahkan glukosa yang disimpan. Jadi glukosa bisa masuk ke dalam aliran darah dan menaikkan gula darah. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.